Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, hari yang baru, tentunya optimisme yang baru yang harus kita tunjukkan di sepanjang hari ini sebagai orang-orang yang percaya dan sudah dimerdekakan. Kembali masih dalam suasana memperingati Paskah. Ya, saya rindu bahwa kita sebagai orang percaya jangan menikmati atau memperingati Paskah itu hanya di momen 1 tahun sekali. Setelah itu kita hilang lagi semangatnya, hilang lagi kegembiraannya. Tapi mari kita mewarnai hari-hari kita setiap hari dengan sukacita Paskah. Karena apa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit, artinya maut dikalahkan dan kita menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Karena kita adalah umat yang ditebus oleh darah Kristus. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 dan 18 menjadi dasar perenungan kita. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita melihat secara keseluruhan Yohanes pasal yang ke-20, ayat 11 sampai ayat yang ke-18, kita bisa melihat bagaimana Maria Magdalena sebagai pribadi yang begitu mengasihi Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana kepolosannya, ya, kepolosannya. Kalau kita melihat saat dia pertama kali datang ke kubur dan dia menjenguk ke dalam kubur dan ternyata kuburnya kosong, kita bisa melihat bagaimana percakapan dia dengan para malaikat. Kalau lihat ayat yang ke-13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang." Lucu ya? Tuhanku telah diambil orang. Dan aku di sini tidak tahu di mana ia diletakkan. Ya, itu ekspresi kepolosan dari Maria Magdalena. Kalau kita mengetahui Tuhan itu ya kekal, ya tidak mungkin mati begitu ya. Tetapi Maria Magdalena saat ditanya oleh para malaikat, "Mengapa kau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang." Tapi meskipun kita melihat kepolosannya dan kita merasa bahwa lucu atau dengan perkataannya, tapi kita bisa melihat bagaimana ketulusan hati Maria Magdalena. Bahkan saat Yesus sendiri yang berkata kepadanya, dia pun tidak mengenali. Padahal dia setiap hari melayani Yesus. Padahal dia setiap hari berjumpa dengan Yesus. Tetapi saat Yesus hadir dengan tubuh kemuliaan, dia tidak mengenalnya. Bahkan dia menganggap Yesus Tuhan adalah seorang penjaga taman. Tetapi dalam kepolosannya kita juga bisa melihat bagaimana Maria Magdalena mengerti pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pesannya sangat jelas sekali. Pergi dan berkata kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai orang-orang percaya, tidak perlu pemahaman yang terlalu tinggi. Tidak perlu konsep-konsep yang terlalu dalam kalau kita ingin bersaksi tentang Yesus. Sama seperti Maria Magdalena. Pemahamannya, pengertiannya sangat sederhana, sangat polos. Tetapi dia mengerti pesan yang disampaikan oleh Yesus. Sebagai orang percaya, kita pun punya pengalaman hidup sebagai orang percaya. Punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Pertanyaan saya, maukah kita menjadi saksinya? Meskipun dengan perkataan-perkataan yang sederhana. Perkataan-perkataan yang mungkin polos. Perkataan-perkataan yang mungkin tidak tinggi, tidak dalam. Tetapi beranikah kita menjadi saksinya? Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat memotivasi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, agar kita berani bersaksi. Sama seperti tema firman Tuhan kita di pagi hari ini. Berani bersaksi.
kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bahwa kami memperoleh kesempatan untuk menjalani hari baru kami. Tapi ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk kami berani bersaksi, bercerita, menyampaikan kabar sukacita tentang siapa itu Tuhan kita Yesus Kristus. Kematiannya, pengorbanannya, kebangkitannya, sama seperti Maria Magdalena, dengan hal yang sederhana. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, berkati yang kami kerjakan dan juga berkati orang yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.